Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, saya Adrian Dirham dari Jakarta akan mempresentasikan hasil esai saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia dan segenap dewan juri yang telah memilih esai saya masuk dalam kategori 100 besar. Semoga esai saya ini masuk dalam tahap berikutnya dan memenangkan sayembara. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan memulai untuk mempresentasikan esai saya yang berjudul Analisis Kepemimpinan Pendidikan dalam Presidensi G20 Indonesia di tengah pandemi COVID-19 untuk menyongsong Smart Society 5.0. Sebelum masuk lebih jauh, terlebih dahulu saya akan berpantun. Timang Ananda muda belia, ibunda jua melukis cinta dalam kriya. Jika hidupmu tidak sepanjang dunia, maka hiasi dirimu dengan berkarya. Nah, itulah sebagai pantun pembuka. Selanjutnya adalah sebagai pendahuluan ya. Dalam topik kajian G20 untuk memutus rantai keterbelakangan dalam menempuh pendidikan sekaligus mendukung Sustainable Development Goals, inklusif mendorong kualitas pendidikan yang lebih baik di tengah pandemi COVID yang masih mengalami problematika yang begitu kompleks. Sistem pendidikan dirombak dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring sejak pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Belum lagi masalah akses internet yang tidak merata di pelosok tanah air ya, terutama daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, mengalami hambatan yang begitu kompleks dalam akses internet, mulai dari belum tersedianya arus listrik, lemahnya jaringan internet, dan terbatasnya bandwidth. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, yaitu James Lee Huta Barat, yang menyatakan bahwa di daerah 3T hingga dewasa ini tidak semua memiliki kecepatan internet pada batas maksimal 10 Mbps atau 10 MB per sekon ya. Nah, selanjutnya menyangkut inti ya dari pembahasan, kontribusi Indonesia dalam menetapkan agenda prioritas secara global ini perlu dikonferensikan dalam serangkaian pertemuan G20 ya, untuk mendukung sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas. Menurut saya, ada beberapa analisis untuk menyongsong kemajuan pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan. Daerah 3T ya, Indonesia masih terdapat hambatan, yakni diantaranya adalah sarana dan juga prasarana yang kurang memadai, seperti jaringan tidak merata dan tidak stabil. Selain itu, pendidikan inklusif perlu menjadi perhatian serius bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah digitalisasi teknologi pendidikan. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia naik dari 175 juta menjadi 220 juta orang selama 2 tahun pandemi COVID berlangsung. Nah, hal ini perlu didukung dengan stabilitas jaringan internet yang masif sehingga akses tersebut dapat dirasakan oleh segala kalangan. Yang ketiga adalah sinergitas stakeholder bersama masyarakat ya. Jadi di sini demi tercapainya tujuan pendidikan emas 2045, sinergitas ini diharapkan menjadi suatu wadah demokrasi dalam mencapai pemufakatan musyawarah secara kekeluargaan dan gotong royong sebagai nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, hal ini juga untuk menjamin keterbukaan informasi, terciptanya produk hukum, serta pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan. Yang keempat adalah pengembangan dan peningkatan dana riset. Ini penting sekali berdasarkan pemaparan dari Faisal Fatoni selaku PLT Direktur Riset dan Teknologi Pengabdian Masyarakat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dana riset dan pengembangan masih bergantung pada pemerintah
sebanyak 39% dan uang kuliah tunggal mahasiswa sebanyak 35%, sedangkan dana dari pihak swasta hanya 26%. Menurut saya partisipasi swasta seyogyanya di atas 75% demi kemajuan negara melalui dana riset yang memadai. Hal ini karena penggunaan dana swasta di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Vietnam, yakni lebih dari 60%, bahkan Thailand sebanyak 73%. Yang kelima adalah perluasan jaringan internasional. Dalam mendukung kepemimpinan pendidikan, pemerintah, stakeholder, swasta, orang tua juga harus mendukung para cendekiawan untuk mempunyai semangat untuk menuntut ilmu di luar negeri ya, melalui pertukaran pelajar, magang, maupun mendukung studi lanjutan bagi masyarakat yang kurang beruntung atau kurang mampu secara ekonomi ya, dengan penyediaan dan perluasan beasiswa bagi masyarakat. Selain itu, perlu kembali ke tanah air untuk mengabdi dan membangun negeri serta menemukan solusi bagi permasalahan di tanah air, terutama dalam bidang pendidikan dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki sebagai wujud dari nasionalisme. Tadi ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian penutup ya. Nah, adapun kesimpulan dari dalam hal ini ya, yakni pemerataan akses pendidikan terutama di wilayah 3T perlu adanya transformasi belajar dengan memanfaatkan teknologi digital dengan penyediaan jaringan internet yang stabil dan merata untuk mengakses pembelajaran di tengah pandemi Covid ya. Gagasan tersebut sebagai negara presidensi G20 juga perlu didukung dengan sinergitas pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat dalam menjamin keterbukaan informasi. Terciptanya produk hukum serta pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan melalui kelembagaan yang tangguh dengan didukung dana riset yang memadai guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Society 5.0. Ini untuk mendukung keterlibatan masyarakat di kancah internasional dengan mengenyam pendidikan di luar negeri, magang, bekerja, pertukaran pelajar, maupun kegiatan kepemudaan yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, ada pun saran dengan pentingnya menumbuhkan kesadaran generasi penerus bangsa mulai dari akademisi hingga stakeholder dalam mengaspirasikan kebijakan pendidikan ini di Indonesia dengan sinergitas pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kepemimpinan pendidikan yang tangguh dengan berbasis pada demokrasi dan Pancasila. Nah, sekian presentasi dari saya. Yang untuk terakhir ya adalah pantun ya. Pena menyusun tinta dengan rata, jangan menusuk mata pedih. Jika presentasi saya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.